Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kelas kuliah karyawan mata kuliah Ulumul Quran. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam kegiatan belajar dan mengajar mata kuliah Ulumul Quran. Berketepatan dengan pada malam hari ini dosen pengampu Ustadz Azibur Rahman berhalangan hadir di tengah-tengah kita. Beliau mengisyaratkan kepada kami pengurus kelas untuk meneruskan mata kuliah, meneruskan tugas presentasi. Nanti insya Allah tugas presentasi direkam dan akan disampaikan ke beliau. Mohon nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan bisa dicatat dan akan dibahas di pertemuan berikutnya. Baik, karena pada malam hari ini ada dua presentasi sesuai dengan yang kemarin kita sepakati. Masing-masing presenter dikasih waktu 20 menit untuk presentasi, 10 menit untuk pembahasan, kemudian berikutnya presenter yang kedua. Baik, kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran atau Suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kegiatan ta'lim kita kuliah pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan semoga membawa manfaat maslahah fid dini wa dunya hatal akhirah. Al-Fatihah. Terima kasih untuk presenter pertama dengan tema mutlak dan muqayyad dalam ulumul Quran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan Erin Tiffany Widayat, rekan Fani Adinda Putri, rekan Muhammad Marzuki Imron, dan rekan Muhammad Khairul Anam. Kepada yang bertugas kami aturkan. Monggo. Baik, terima kasih Ustadz Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati guru kami, Ustadz kami, Ustadz Azibur Rahman MAG, dan yang mewakili yang kami hormati Bapak Ketua Kelas Ustadz Saiful dan seluruh pengurus kelas yang kami hormati teman-teman yang insya Allah hari ini diberikan kesehatan dan Allah memberikan semangat iman di dalam hati kita sehingga kita hari ini sampai masih mau menyempatkan waktu untuk belajar bersama-sama. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih kesempatan dan sholawat serta salam kita sampaikan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau teladan kita, beliau nabiul kita, dan insya Allah kita semuanya akan berharap kepada Allah untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, kalau beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang bab nakiro dan makrifat. Setelah kita belajar nakiro dan makrifat, kita belajar tentang am dan khos. Maka selanjutnya kita akan bicara tentang mutlak dan muqayyad. Bahwa ketika kita bicara tentang Al-Quran, mau tidak mau kita tidak bisa memahami Al-Quran, tidak bisa menginterpretasi Al-Quran, bahkan menafsirkan Al-Quran, kecuali ada alat-alat atau ada tools untuk memahami ayat-ayat tersebut. Kalau kita dulu belajar ilmu matematika, setelah belajar penambahan, lalu pengurangan, penambahan dan pengurangan itu satu paket. Nanti setelah paket pertama ada paket kedua, yaitu perkalian dan pembagian. Setelah paket kedua selesai, baru nanti ada paket yang ketiga, namanya kuadrat dan akar kuadrat. Nah sama, dalam memahami ilmu Al-Quran itu ada beberapa paket atau tools yang harus kita pelajari. Kalau setelah kita belajar nakiro dan makrifat, itu tools, misalnya tools pertamanya 60 cm ya. Habis yang problemnya. Baik, boleh minta tolong suaranya teman-teman dimatikan dulu. Baik, terima kasih. Baik, saya ulangi lagi. Jadi kalau misalnya kita ingin mempelajari ulumul Quran, salah satunya kalau kita sudah belajar tentang nakiro dan makrifat, maka mau tidak mau nantinya akan belajar tentang am dan khos. Nah, kalau sudah belajar tentang am dan khos,
itu paket selanjutnya itu pasti belajar mutlak dan muqayyad, karena antara nakiro ma'rifat, am dan khos, mutlak dan muqayyad itu sesuatu yang saling terhubung. Nah, sebenarnya untuk apa kita belajar mutlak dan muqayyad? Karena mutlak dan muqayyad ini yang akan menentukan bahwa bagaimana kita nanti ketemu dari Al-Quran itu hukum-hukum fikih atau hukum-hukum usul fikih. Karena kita tidak akan bisa menentukan hukum fikih atau usul fikih kalau kita tidak bisa mengetahui apakah lafadz ini mutlak atau muqayyad. Jadi sebelum ngomong mutlak dan muqayyad, kita kemarin sudah belajar nakiro ma'rifah, am dan khos. Nah, sekarang kita belajar mutlak dan muqayyad itu dalam rangka itu, supaya ketika kita menafsiri atau bahkan menginstimbat, menyimpulkan hukum fikih, baik itu secara baik itu fikih ataupun usul fikih, itu salah satunya harus menggunakan pemahaman mutlak dan muqayyad. Nah, sebenarnya tujuannya kita mendiskusikan ini apa sih? Yang pertama, agar kita bisa memahami apa itu mutlak dan muqayyad. Lalu yang kedua, agar kita tahu jenisnya, perbedaan mutlak dan muqayyad itu apa. Lalu kita juga bisa mengetahui sebenarnya konsekuensi hukum jenis mutlak dan muqayyad itu apa saja sih, dan konsekuensi atas perbedaan jenis-jenis mutlak dan muqayyad itu berkonsekuensi hukum apa pada hukum-hukum fikih. Untuk penjelasan bab selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan sama Mas Khairul Anam. Mas Khairul Anam sudah hadir nih, teman-teman? Apakah Mas Khairul Anam sudah hadir? Belum, Ustaz. Oh ya sudah, ya sudah, saya lanjutkan. Baik. Tidak apa-apa, saya lanjutkan. Baik. Nah, sekarang kita akan belajar, kita akan diskusikan tentang mutlak. Apa itu mutlak? Apa itu lafadz mutlak? Lafadz mutlak adalah, kalau di kemarin di am dan khos, lafadz mutlak itu hampir sama seperti am, sebuah kalimat umum gitu ya, lafadz umum yang tidak terikat kepada apapun gitu. Jadi kita kalau melihat sebuah kalimat, sebuah teks dan itu masih bermakna umum, itu disebut lafadz mutlak. Contohnya ini sudah diperlihatkan ya, ada kata ayat gitu kan ya. Al-yadu itu di dalam Al-Quran itu ketika ngomongnya, sebentar, ini saya mau izin ganti share screen ya, karena ini PPT-nya nggak seberapa jelas. Permisi ya, saya ganti share screen pakai ini aja ya, pakai Word-nya, itu lebih enak, penjelasannya lebih enak. Mohon izin ge, sebentar. Baik, teman-teman, terlihatkah ini share screen ini yang berbentuk Word ini, terlihatkah? Mohon izin. Terlihat. Baik, terima kasih. Baik, jadi begini, contoh kalimat mutlak itu ketika kita lihat di sini dalam surat Al-Maidah ayat 38, ketika ada fa'aqta'u aydiyuhuma, potonglah tangan mereka. Di situ ada kata-kata yad gitu, itu disebut kalimat atau lafadz mutlak. Kenapa lafadznya mutlak? Karena yad di situ belum ada penjelasnya, belum ada batasannya, belum ada sifat spesifiknya, ya cuman potonglah tangannya. Nah, tangan yang mana yang dimaksud? Tangan ini jarinya, kukunya, telapak tangannya, sikunya, lengannya, itu masih umum. Nah, kalimat yang masih umum seperti ini, yang belum ada batasannya, belum ada penjelasannya, itu disebut kalimat mutlak. Itu contoh lagi di surat Al-Maidah ayat 89, ketika ada kalimat raqabah, sumpah gitu kan, raqabah budak, maaf. Ketika ada kalimat raqabah budak, itu ini kalimat mutlak. Kenapa kalimat mutlak? Karena di lafadz ini, raqabah ini tidak ada penjelasan ini yang dimaksud raqabah itu budak yang kayak gimana, budak yang sudah beriman atau budak yang belum beriman, itu belum ada penjelasnya, belum ada batasannya. Nah, ini yang dinamakan kalimat mutlak, begitu. Sekarang kita akan mulai bahas kalimat muqayyad, lafadz muqayyad gitu nggih. Ini contohnya saya lewati. Nah, ini lafadz muqayyad itu apa? Lafadz yang sudah ada ikatan, sudah terikat dengan penjelasan, dengan batasan-batasan, sehingga kita tidak akan melebar kemana-mana karena sudah ada penjelasan atau batasan tersebut. Contoh, ketika di sini ada kata-kata wa antum syuqara, dan kamu dalam keadaan mabuk. Nah, itu kenapa dikatakan muqayyad? Karena setelah syuqara ini ada langsung batasannya, ada ada penjelasnya. Kenapa dikatakan muqayyad? Karena ada penjelasnya. Ada kalimat hatta ta'lamu ma
takulun, hingga kamu mengerti apa yang kamu omongkan gitu. Jadi lafadz mabuk di sini ini sudah ada penjelasannya. Kamu tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Nah, ini mabuk di sini itu sudah dikasih batasan. Mabuk yang seperti apa yang kamu tidak boleh sholat ketika kamu tidak paham apa yang kamu omongkan. Jadi mabuknya di sini sudah ada penjelasnya, sudah ada batasannya. Hatta ta'lamu ma takulun. Kalau di penjelasannya Mazul Izi yang kemarin, beliau bilang kalau itu kadang ada hostnya di satu ayat yang sama. Nah, ini sama ini. Jadi muqayyadnya itu di ayat yang sama, penjelasannya di ayat yang sama, batasannya di ayat yang sama. Jadi wa antum suqara, kamu dalam keadaan mabuk, langsung dijelaskan di ayat yang sama, hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kamu mengerti apa yang kamu omongkan. Jadi ini contoh kalimat atau lafadz muqayyad, langsung ada batasannya begitu. Nah, ini lagi ada contoh lagi, fatahribu raqabah mukminah gitu. Hendaklah dia memerdekakan raqabah, hamba, memerdekakan hamba saya. Nah, langsung di sebelahnya dikasih penjelasnya, dikasih batasannya apa? Mukminah. Oh, yang ternyata yang dimaksud budak adalah mereka yang mereka yang beriman, budak yang beriman begitu. Jadi langsung saat itu dikasih penjelasannya. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh mutlak dan muqayyad. Kalau mutlak itu lafadz umum, lafadz yang belum terikat oleh apapun, lafadz yang belum ada penjelasan atau batasan apapun. Sedangkan muqayyad adalah lafadz yang secara khusus sudah terikat sifat-sifat tertentu, jumlah tertentu, waktu tertentu, atau bahkan sudah dijelaskan dengan ciri-ciri tertentu dengan contoh-contoh yang barusan kami perjelas. Nah, untuk penjelasan bab berikutnya kami persilahkan Mbak Fani. Monggo Mbak Fani. Ya, baik. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan perbedaan mutlak dan muqayyad. Nah, sebelumnya juga sudah sangat jelas yang disampaikan oleh Bapak Marzuki Imron. Nah, mutlak lawan katanya yaitu dengan muqayyad. Mutlak di sini yaitu umum. Yang sudah disampaikan tadi juga sebelumnya yaitu tidak terikat sifatnya. Nah, contohnya mutlak di sini di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38. Nah, saya bacakan artinya. Nah, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, itu tadi yaitu Quran surah Al-Maidah 38. Dalam kutip yaitu tangan. Nah, tangan di sini itu kenapa menjadi mutlak? Karena hukumnya perlu qarinah yaitu petunjuk untuk menemukan batasan. Nah, tangan di sini ini itu belum begitu jelas apakah tangan kanan atau tangan sebelah kiri. Tetapi dalam ayat di sini hanya menunjukkan adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, tangan. Nah, makanya di dalam mutlak di sini yaitu dalam kutip tangan. Nah, di sini hukumnya menjadi perlunya sebuah qorina atau petunjuk untuk menentukan sebuah batasan. Nah, perbedaannya dengan muqayyad yaitu muqayyad di sini terikat sifat tertentu. Nah, contohnya muqayyad di sini budak perempuan mukminah. Nah, dalam Quran surah An-Nisa ayat 25. Nah, hukumnya muqayyad ini sudah jelas dengan sifat pengikatnya yaitu tadi budak perempuan mukminah. Nah, itu tadi perbedaan mutlak dan muqayyad. Nah, selanjutnya jenis-jenis hukum mutlak dan muqayyad juga terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, ini kelompok jenis-jenis hukum mutlak dan muqayyad ya. Yang pertama itu ada sebab dan hukumnya sama. Nah, penjelasan di sini, jika mutlak dan muqayyad terdapat pada satu khusus yang sama, yaitu satu sebab dan satu hukum, maka lafadz mutlak harus dibawa kepada lafadz muqayyad atau taqyid. Atau dalam pengertian lain disebut apabila ada dalil yang menetapkan bahwa suatu lafadz
mutlak telah diikat dengan makna tertentu, maka yang diikuti atau diamalkan adalah dalil yang bersifat muqayyad. Contohnya, ini terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 89 yang artinya, barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafarahnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Nah, lafaz itu dimuqayyadkan atau dibatasi dengan kata at-tatabu, yaitu berturut-turut. Seperti dalam qiraah Ibnu Mas'ud, yaitu maka kafarahnya adalah berpuasa dalam 3 hari berturut-turut. Pengertian lafaz dan mutlak ditarik kepada yang muqayyad karena sebab yang satu tidak akan menghendaki dua hal yang bertentangan. Nah, ayat tentang kafarat pembunuhan tidak sengaja menyebut raqabah mukminah, yaitu budak mukmin. Sedangkan ayat lain menyebut raqabah saja tanpa sifat iman karena sebab dan hukumnya sama atau kafarat itu tadi, maka kata raqabah dalam ayat ini harus ditafsirkan dengan raqabah mukminah. Nah, contohnya lagi di dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 4 yang artinya, maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya tercampur. Nah, dari ayat ini terdapat kata mutatabi'ain yang berfungsi sebagai variabel pembatas dari yang kemutlakan kata syahrain, sehingga pemberlakuan puasa bagi orang-orang yang membatalkan puasa karena hubungan suami istri adalah 2 bulan berturut-turut. Quran surah An-Nisa, contohnya lagi nih, Quran surah An-Nisa ayat 11, yaitu yang artinya sesudah wasiat atau hutang piutang. Nah, pembahasan tentang wasiat yang disebutkan oleh ayat ini itu adalah termasuk mutlak. Kenapa? Tidak terikat dengan kata tertentu, akan tetapi di tempat lain ada dalil yang membatasi dengan sepertiganya, yakni dalam sabda Nabi Muhammad SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, sepertiga dan sepertiganya adalah banyak. Sesungguhnya engkau apabila meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka kepada beban meminta-minta pada manusia. Nah, selanjutnya contohnya berikutnya yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat tersebut darah yang disebutkan atas adalah bersifat mutlak. Oleh karena itu, pengertian darah yang bersifat mutlak tersebut disesuaikan dengan pengertian darah yang muqayyad dalam Quran surah Al-An'am ayat 145 yang artinya, katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang memakannya kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, objek kedua ayat tersebut sama, yakni darah, dan hukum keduanya juga sama, yakni diharamkan. Maka pengertian lafaz yang mutlak tersebut disesuaikan dengan lafaz yang muqayyad. Dengan demikian, darah yang diharamkan ialah darah yang mengalir. Adapun hati dan jantung tidak diharamkan karena tidak termaksud kriteria darah yang mengalir. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Erin. Baik, terima kasih atas waktunya rekan Fani dan juga Ustadz Marzuki Imron. Kemudian yang jenis-jenis
ya, jenis-jenis mutlak dan muqayyad yang kedua yaitu sebab yang sama tetapi berbeda hukumnya. Jadi ayat muqayyad tidak bisa menjadi penjelas hadis mutlak sebab berbeda hukum yang dibicarakan, yakni tentang wudhu dan tayamum. Meskipun sebabnya sama, yakni hendak melaksanakan sholat atau karena hadas. Contohnya hadis mutlak yang menerangkan tentang tayamum, yaitu pada hadis riwayat Abar, yang artinya tayamum ialah sekali mengusap debu untuk muka dan kedua tangan. Ini tidak dijelaskan kedua tangan itu tangannya sampai di mana membasuhnya gitu. Lalu contoh muqayyadnya pada Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku. Nah, dia muqayyad dikatakan sampai siku, ada batasannya seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu jenis-jenis mutlak dan muqayyad yang ketiga, sebab berbeda tapi sama hukumnya. Di sini contohnya seperti pada Quran surat Al-Mujadalah diungkapkan secara mutlak. Di Fatahriru Raqabah itu dia tidak disebutkan diwajibkan memerdekakan seorang budak, tapi budak yang seperti apa di sini tidak dijelaskan. Itu hukumnya sama dengan pada Quran surat An-Nisa ayat 92. Tetapi yang di An-Nisa ayat 92 di sini muqayyad. Kenapa? Karena ditentukan fatahriru raqabatin mu'minah. Mu'minah. Jadi ditentukan budaknya itu yang dimerdekakan itu harus yang beriman, seperti itu. Nah, jadi kedua ayat yang di atas itu mengandung hukum yang sama. Hukum yang sama itu apa? Yaitu tadi memerdekakan budak. Tapi sebabnya berbeda. Yang mana yang Quran surat Al-Mujadalah tadi, yaitu sebabnya adalah tentang zihar, tentang menzihar istri. Kemudian yang ayat kedua yaitu tentang pembunuhan yang tidak disengaja. Tetapi hukumnya sama, yaitu memerdekakan budak. Nah, dalam hal ini ada dua pendapat yang berbeda. Yaitu yang pertama, ulama sebagian besar ulama Syafi'iyah berpendapat lafaz yang mutlak harus dibawa kepada yang muqayyad tanpa memerlukan dalil lain. Oleh karena itu tidak sah memerdekakan budak yang kafir dalam kafarah zihar dan melanggar sumpah. Sementara itu ada golongan ulama lain atau mazhab Hanafi berpendapat bahwa mutlak tetap pada tempatnya sendiri, tidak dibawa kepada muqayyad. Kecuali berdasarkan dalil, maka dipandang telah cukup memerdekakan budak yang kafir dalam kafarah zihar. Kemudian yang keempat, jenis hukum yang keempat yaitu sebab dan hukumnya berbeda. Jenis dan hukumnya berbeda. Yaitu di sini seperti tangan dalam berwudu dan dalam pencurian. Contoh yang pertama, yang mutlak ya. Yang mutlak ini aidiyahuma. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Hanya disuruh memotong, tapi tanpa dijelaskan potongnya itu sampai mana. Batasannya tidak dijelaskan. Ini contoh yang mutlak pada Quran surat Al-Maidah ayat 38. Lalu kemudian pada Quran surat Al-Maidah ayat 6 di situ dijelaskan wa aidiyakum ilal marafiq. Jadi wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Dalam keadaan seperti ini, lafaz yang mutlak tidak boleh dibawa kepada muqayyad karena sebab dan hukumnya berlainan atau berbeda. Jadi pada ayat pertama itu hukum yang ditetapkan adalah potong tangan dengan sebab pencurian. Sedangkan pada ayat kedua, hukum yang ditetapkan adalah kewajiban membasuh atau wudu dengan sebab sholat. Jadi tidak bisa menjadi penjelas. Yang muqayyad tidak bisa menjadi penjelas yang mutlak. Seperti itu. Oke, kesimpulannya, jadi mutlak itu berarti lafaz
yang menunjuk pada makna yang tidak dibatasi oleh sifat atau jumlah tertentu. Kemudian sedangkan muqayyad berarti lafadz yang menunjukkan makna yang disertai dengan batasan-batasan tertentu seperti sifatnya, jumlahnya, waktu ataupun tempat. Kemudian untuk perbedaan utama antara mutlak dan muqayyad, yaitu mutlak memiliki makna umum dan tidak terikat sifat, sedangkan muqayyad terikat pada sifat tertentu. Dalam implikasi hukum, mutlak memerlukan qarinah lain untuk menentukan batasannya, sementara muqayyad sudah jelas dengan sifat pengikatnya. Jenis-jenis hukum mutlak dan muqayyad tadi ada 4. Yang pertama sebab dan hukumnya sama, yakni jika mutlak dan muqayyad yang berada dalam kasus dengan sebab dan hukum yang sama, maka lafadz mutlak harus dibawa kepada lafadz muqayyad. Yang kedua tadi sebabnya sama tapi berbeda hukumnya. Ayat muqayyad tidak dapat menjadi penjelas ayat mutlak jika hukum yang dibicarakan berbeda meskipun sebabnya sama. Yang ketiga tadi sebab berbeda tapi hukumnya sama. Nah, dalam kasus ini ulama memiliki perbedaan pendapat. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mutlak dibawa kepada muqayyad, sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat mutlak tetap pada tempatnya sendiri dan tidak dibawa kepada muqayyad. Yang keempat, sebab dan hukumnya berbeda. Muqayyad tidak bisa menjadi penjelas bagi ayat mutlak jika sebab dan hukumnya berbeda. Dengan memahami konsep mutlak dan muqayyad akan sangat memudahkan dalam memahami makna ayat Al-Quran dan membantu mujtahid untuk mengistinbat atau menetapkan suatu hukum yang pada akhirnya akan memudahkan umat muslim untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada tambahan, masukan, monggo silahkan, dipersilahkan. Atau mau langsung lanjut ke kelompok satunya nggih Pak Saiful? Ya, Rekan lanjut. yang ditanyakan, izin menanyakan dalam konsep mutlak dan muqayyad itu sejarah perkembangannya mutlak muqayyad itu bagaimana ya? Sampai istilahnya dalam dulu masa Rasulullah kan ya nggak ada ya mutlak muqayyad, itu ada pada masa apa itu, diawali pada masa apa itu. Dan kalau itu kan sudah dijelaskan itu ada perbedaan dari imam mazhab Syafi'i sama Hanafi tadi ya. Tapi awalnya bagaimana sejarah perkembangannya sampai Imam Syafi'i dan Hambali ada maksudnya ada perbedaan dalam menetapkan konsep mutlak dan muqayyad itu. Karena kan di dalam makalahnya jenengan itu nggak ada. Di dalam makalah jenengan itu semuanya langsung dijelaskan itu, tapi menurut mazhabnya langsung ada dalam perbedaannya itu dijelaskannya. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Monggo, rekan Marzuki, ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Ustaz Saiful. Teman-teman ada yang mau ditambahkan? Bu Erin? Bukan Pak. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, begini. Yang pertama, kenapa kok ini tidak ditulis sejarahnya? Karena memang tupoksinya, karena memang sasaran belajarnya ketika belajar mutlak dan muqayyad ini sama sekali tidak membahas sejarah, tapi langsung membahas tentang bagaimana indikasi hukum. Sama seperti ketika kita belajar ilmu qiraah, itu Ustadz Rafiatul sudah bilang, sudah tidak perlu bahas biografi. Yang penting itu adalah membahas tentang bagaimana cara membacanya, kapan itu imalah, kapan itu takwil, kapan itu nakal. Jadi tidak perlu bahas itu, gitu. Karena itu sudah dijelaskan di depan. Nah, tapi kalau jenengan ingin tahu bagaimana sejarahnya, kenapa kok tiba-tiba ada mutlak dan muqayyad, begini. Jangankan mutlak dan muqayyad, nahwu sorof aja itu dulu tidak ada. Kenapa? Karena nahwu sorof itu dulu ada, ngapunten, semenjak zamannya Ali bin Abi Thalib. Ketika ada orang yang
seorang wanita yang dia salah ngomong terus sama ayahnya dibetulin, nggak begitu cara ngomongnya. Dan kasus ini diceritakan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib saat itu, lalu dibuatlah Ali bin Abi Thalib ngomong, tolong bikinkan sebuah pengajaran, sebuah struktur cara belajar supaya orang Arab sekalipun itu ngomong Arabnya benar sesuai dengan kaidah fusha, bukan pakai kaidah ya, kaidah Arab-Arab apa kalau kita bilang itu Arab-Arab selengean, Arab-Arab bahasa gaul lah ya, tapi pakai bahasa Arab yang EYD, ejaan yang disempurnakan, pakai bahasa Arab yang baku. Nah begitu, itu namanya bahasa Arab fusha. Nah jadi memang dulu tidak ada, betul ya disampaikan Bu Maulida, betul, dulu itu belum ada kaidah mutlak dan muqayyad, belum ada kaidah nakiro makrifah, itu juga tidak ada, kaidah am dan khos juga tidak ada. Nah kapan adanya? Ketika begini, ketika Rasulullah sudah mulai tidak ada, akhirnya para sahabat yang ketika mencari hukum-hukum, entah itu tafsir, menyimpulkan Al-Quran atau hukum-hukum fikih, karena Rasulullah sudah tidak ada, maka mereka tidak memiliki tidak memiliki orang yang ditanyakan. Makanya kalau ada kalimat mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kalimat itu betul sekali. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasul, kalimat itu betul sekali. Kalau Anda hidup di masa Rasulullah, kalau Anda hidup di masa sekarang, ya kalimat itu ada tidak tepat. Kenapa? Karena jenengan tidak bisa menanyakan langsung pada Rasulullah dan tidak bisa diputuskan langsung oleh Rasulullah. Nah, semenjak Rasulullah tidak ada, akhirnya para sahabat terus nanti dilanjutkan ke Tobi'in itu muridnya sahabat, terus nanti dilanjutkan ke Tobi'in itu muridnya Tobi'in yang sering kita sebut dengan generasi salaf gitu kan ya, generasi awal gitu. Maka mereka merumuskan ilmu-ilmu atau rumus-rumus tentang kaidah-kaidah tafsir Quran, kaidah usul fikih, kaidah fikih begitu. Nah kalau jenengan bertanya siapa saja nanti yang akan merumuskan khos, mutlak, muqayyad dan sebagainya, ini nanti diawali oleh murid-muridnya para sahabat. Kita tahu dulu ahli-ahli Quran seperti Ibnu Abbas gitu kan, ahli-ahli Quran seperti Ibnu Amr bin As dan sebagainya. Itu nanti mereka para sahabat itu yang ketika punya murid-murid dan murid-muridnya yang nanti akhirnya menyimpulkan kaidah am dan khos gitu. Saya ngapunten, saya tidak begitu banyak belajar ilmu tafsir sehingga saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Kalau jenengan tanya saya tentang fikih, saya bisa menjelaskan dari Kanjeng Nabi, nanti Kanjeng Nabi punya murid namanya Ali bin Abi Thalib nanti punya murid namanya mazhab pertama kali itu Hasan al-Basri, nanti Hasan al-Basri punya murid namanya Imam Abu Hanifah, maka tercetuslah fikih mazhab Hanafi. Itu di daerah Irak atau Kufah. Dulu nyebutnya Kufah, sekarang kita nyebutnya Irak begitu. Nah, sedangkan di Madinah Kanjeng Nabi punya murid namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya murid namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar nanti punya pembantu, punya rewang namanya Nafi'. Nafi' punya murid namanya Imam Malik. Akhirnya tercetuslah mazhab Maliki begitu. Nah, nanti di Mekah nanti ada murid lagi. Kanjeng Nabi punya murid namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas punya murid namanya Ato. Ato itu yang kalau jangan tanya Ustadz dalilnya tahlilan dari mana? Ya dari Ato itu. Riwayat-riwayat hadis tentang tahlilan itu dari Ato. Nah, Ato nanti punya murid salah satunya Imam Syafi'i. Maka muncullah mazhab Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i nanti ketika dia pindah ke Kufah punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal, maka tercetuslah mazhab Hambali. Dan ini asal muasal kenapa mazhab fikih itu terjadi. Jadi baik itu mazhab tafsir, baik itu mazhab fikih dan sebagainya, itu terjadi ketika Rasulullah sudah tidak ada dan umat Islam tuh butuh pegangan. Ini bagaimana hukumnya? Nah, akhirnya para ulama berijtihad. Nah, itu asal muasal kenapa ada nakiro, makrifah, am, khos, mutlak, muqayyad, majbul nanti dan sebagainya. Itu karena para ulama berijtihad ketika Rasulullah sudah ada, tidak ada. Begitu ceritanya. Baik, ada lagi? Oke, terima kasih penjelasannya Ustadz Marzuki. Tapi dalam penulisan sistematis, penulisan makalah itu kan harus secara sistematis, nggih. Jadinya kalau menurut sesuai kaidah dari penjurusan, maksudnya dari prodi gitu loh. Saya belajar, maksudnya istilahnya gini, saya belajar dari apa panduan yang dari Ustadz atau beberapa seminar yang kapan hari workshop yang pernah diajukan sama STAI Al-Akbar sendiri. Itu kan juga panduan sebagai kita untuk menulis makalah juga
nantinya sebagai panduan kalau ngambil skripsi. Kalau menurut saya sistematisnya itu yaitu tadi latar belakangnya jenengan yang saya jenengan jelaskan itu bisa dimasukkan dalam latar belakang penulisan makalah ini. Jadi itu sejarahnya masuk dalam latar belakang itu. Tapi dalam dalam makalah jenengan tidak tersebut seperti itu gitu loh. Makanya saya tanyakan. Sekarang Itu sih ngapunten. baik, sekarang saya Itu, tanya terima balik. kasih. Sekarang saya tanya balik, makalah-makalah yang lain ada sejarahnya atau tidak? Am dan khos, nakiro, makrifah, dan semua makalah yang lain ada sejarahnya enggak? Saya tanya balik. Loh, nah ini kalau kemarin sih memang saya nggak terlalu ini ya. Nah, baik. Tapi saya maksudnya gini, kemarin saya sempat sempat hadir untuk ini kuliah offline sama Baik. Ustadz Azib. Itu saya Baik. juga sampaikan seperti itu. Tapi Baik. beliau juga bilang dalam kuliah bukan kelas karyawan pun banyak hal yang tidak disampaikan seperti itu. Jadi Baik. itulah maksudnya apa kelemahan atau kekurangannya. Jadi Baik. apa salahnya? Nggak ada salahnya juga sih sebetulnya. Ya, baik. Nggak salah, maksudnya saya hanya usul untuk penjelasan jenengan sudah lengkap gitu. Secara kalau dijelaskan secara secara bukan tertulis ya, secara lisan ini penjelasannya lengkap, itu masuk dalam latar belakang. Tapi kalau secara sistematis penulisan itu lebih baik kalau jenengan masukkan ke dalam latar belakangnya, masuk ke dalam ke bab 1 ke pendahuluannya itu, Ya, masuk ke dalam baik. latar belakang itu tadi. Baik. Itu Sekarang sih saya yang maksudkan gitu. baik, sekarang saya tanya balik di makalah-makalah yang lain ada penulisan tentang sejarah am dan khos, ada penjelasan penulisan sejarah sejarah mutlak dan muqayyad, ada penjelasan sejarah tentang nakirah dan ma'rifat. Saya mau izin bertanya dulu sebelum saya menjelaskan. Nah, baik, saya lanjutkan. Karena di tupoksinya atau tupoksi sasaran belajar kita tidak belajar tentang sejarah. Meskipun saya paham kalau kita nulis skripsi, kalau kita nulis tugas akhir, sejarah itu harus ditampilkan. Saya sangat memahami itu. Tapi sekali lagi level kita saat ini bukan bercerita tentang skripsi. Kalau kita bicara tentang skripsi dan tugas akhir, maka yang jenengan sampaikan memang sangat tepat, sangat amat tepat sekali. Karena saya dulu dan jenengan saya yakin juga pernah skripsi. Dari yang saya pahami, jenengan silakan googling, buka saja makalah-makalah yang itu levelnya cuma tugas. Levelnya cuma tugas, bukan skripsi. Levelnya tugas. Itu tidak menuliskan tentang sejarah. Nah, itu sudah ada yang bahas Mas Abdul Rahman Hafiz. Di ilmu usul Quran sudah ditulis semenjak sejarah-sejarah, maka tidak perlu diulang lagi. Saya memahami kok maksudnya Bu Mauli. Jadi saya paham kok bahwa kalau ditulis itu lebih baik. Tapi sekali lagi, kenapa ini tidak tulis? Karena kita bicara tentang efisiensi waktu dan tupoksinya. Sasaran belajar kita kali ini itu bicara tentang esensinya, bukan tentang sejarahnya. Meskipun sejarah itu bisa ditulis kalau kita sedang skripsi atau tugas akhir. Karena ini cuma tugas biasa, makanya ya sudah. Yang intinya saja yang perlu dibahas. Begitu. Bukan saya menyela, tapi ini kita cuma skripsi, bukan skripsi. Kalau skripsi dengan mau detail seperti itu, tidak apa-apa. Begitu, tidak apa-apa. Wong yang kayak gini aja sudah keteteran, apalagi harus ditulis semuanya. Begitu. Semoga nanti itu ketika kita skripsi atau tugas akhir itu yang disarankan oleh Bu Maulidi itu dituliskan di skripsi. Kalau ini tugas karena tupoksinya tidak arah ke sana ya sewajarnya saja, seadanya saja. Baik, monggo saya kembalikan. Ada pertanyaan lagi? Ustadz, sedikit satu kali tak Ustadz tadi menyinggung masalah tahlilan ya Tat ya. Tahlil itu loh Tat, yang dari sahabat atau dan lain sebagainya. Itu apakah tahlil dan ziarah makam wali ngapunten beda materi sedikit Tat. Ya ini yang dari dulu saya ingin bertanya. Itu diperbolehkan Tat. Dan hukumnya apa? Matur sembah nuwun Ustaz. Baik, ini Bu Erin ada yang mau bantu?
Ini jenengan harusnya tanya Ustadz sama Ustadz Hasan kalau begini. Nggih, beliau lebih ahli lah ya. Tapi secara sejarah begini, hadis ini dipertentangkan oleh para ulama. Saya ulangi, hadis ini dipertentangkan oleh para ulama. Jadi ceritanya ada yang menganggap hadis ini hasan, ada yang menganggap hadis ini dhaif. Hadis apa itu? Jadi suatu saat Rasulullah bertanya, di mana orang ini teman kita ini di mana kok tidak kelihatan? Terus sahabat bilang, ya Rasulullah dia sudah meninggal. Tunjukkan aku makamnya, tunjukkan aku makamnya, begitu. Lalu sama Rasulullah diajaklah orang ini, sama sahabat diajaknya orang ini ke makamnya. Baik, setelah diajak, baik, suaranya mendengung nggih. Baik. Nah, setelah diajak, lalu di makam tersebut Rasulullah membaca takbir, membaca tahmid, membaca tahlil, subhanallah, alhamdulillah. Jadi Rasulullah di depan makam tersebut membaca itu. Lalu Rasulullah ngambil buah pelepah kurma gitu kan ya, pelepah kurma ditancapkan di dalam kubur. Lalu para sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa engkau tadi baca tahmid, takbir, tahlil? Kata Rasulullah, sungguh sahabatmu ini dalam keadaan mendapat fitnah. Yang maksud fitnah ini bukan fitnah dalam bahasa Indonesia ya, tapi fitnah dalam bahasa Arab yang artinya ujian. Sungguh sahabatmu di dalam kubur ini sedang dalam keadaan diuji. Maka semoga takbir kita, tahmid kita, tahlil kita itu meringankan ujiannya selama air yang masih menetes dalam pelepah kurma tadi. Nah, hadis ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif, ada yang mengatakan hadis ini hasan. Nah, sebagian yang mengatakan hasan mengatakan hadis ini akhirnya dijadikan landasan untuk orang berziarah. Meskipun hadis ziarah yang sahih lebih banyak gitu kan, kata Rasulullah dalam Sahih Muslim, saya ingat saya ketika Rasulullah bilang, sungguh aku dulu melarangmu untuk berziarah karena aku khawatir kalian berbuat syirik, tapi karena iman kalian sudah kuat maka aku memperbolehkan kalian ziarah. Itu dalil tentang ziarah. Tapi kalau dalil tentang tahlilan, itu dalil umumnya itu ketika orang baca takbir, tahmid, tahlil gitu, itu dalil umumnya. Itu sebabnya kalau jenengan lihat di perubahan budaya Indonesia, karena kita tidak menemukan pelepah kurma, maka kita itu ngasihnya bunga terus dikasih air. Itu kias dari pelepah kurma. Begitu. Ingat sekali lagi, dalil ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan. Kalau kita kemarin belajar, ingat kembali ilmu ulumul hadis kemarin, kita tahu betul bahwa hadis dhaif sekalipun bukan tidak boleh digunakan selama hadis dhaif itu bukan mungkar, bukan batil. Selama hadis dhaif itu tidak bicara halal dan haram, bicara tentang keutamaan, bicara tentang abdul amal, maka boleh digunakan. Nah, makanya Imam An-Nawawi dalam pembukaan Arba'in Nawawi itu beberapa menggunakan hadis dhaif. Nah, kalau jenengan tanya Ustadz dalil tahlilan, itu dalil umumnya. Kalau jenengan tanya apakah ada tanggal 7 hari 40 dan sebagainya, itu memang tidak ada. Saya pernah baca tapi dalilnya dhaif. Ada yang mengatakan maudhu tentang 7 hari 40 hari, itu saya baca hadisnya tapi itu ada yang mengatakan maudhu, palsu. Tapi kalau dalil tentang tahlil kan artinya mendoakan orang yang sudah meninggal dengan baca tahlil, takbir, tahmid, itu dalil umumnya. Begitu nggih. Baik, terima kasih Ustaz Marzuki Imron dan rekan-rekan presenter pertama. Ini karena kita juga harus berbagi waktu juga, mohon maaf. Barangkali nanti teman-teman ada yang mau bertanyakan lagi, ada pertanyaan-pertanyaan, boleh lewat itu ya, lewat grup WA, nanti akan dijawab oleh Ustadz Azibur Rahman. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Marzuki. Selanjutnya rekan-rekan kita akan mengikuti presenter yang kedua. Dalam hal ini materi yang akan disampaikan adalah tentang mujmal dan mubayyan. Ya, monggo persiapan untuk presenter kedua, materi mujmal dan mubayyan, rekan Ferry, rekan Hadi, Ibu Haniatus Sofia dan Mbak Neliatul Inayah. Ya, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti mohon disampaikan di grup ya, di grup Ulumul Quran. Insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Azibur Rahman. Monggo untuk presenter kedua, saged share screen. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Saiful selaku moderator. Apakah share screen-nya sudah muncul ya Pak? Ampun, bagus sekali Ustaz. Ya, lanjut mawon langsung ke materinya, yakni akan membahas tentang mujmal dan mubayyan. Sebelumnya kita kenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang sudah disebutkan tadi,
Itu ada Bapak Ferry dan Ibu Aniatus Sofia, terus saya sendiri dan Mbak Neliatul Inayah yang pada kesempatan kali ini sedang sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh dan semoga sakitnya ini menjadi pelebur dosanya. Amin. Amin. Lanjut ke latar belakang. Al-Quran dan Al-Hadis merupakan pedoman asas bagi umat Islam. Setiap tindakan orang Muslim haruslah sesuai dengan tuntutan atau setidaknya tidak bertentangan dengan keduanya. Akan tetapi untuk memahami maksud yang terkadang dalam kedua sumber asas tersebut tidaklah semudah yang kita pikirkan dengan akal, tetapi memerlukan ilmu dalam membantu menjelaskan kesamaran dan menyingkap maksud-maksud Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satu ilmu tersebut adalah ilmu Ummul Quran. Oleh karena itu, suatu pembahasan usul fikih yang dapat membantu mengenali kejelasan suatu makna dalam Al-Quran dan Al-Hadis ialah mujmal dan mubayyan. Pembahasan mengenai ini sangat penting karena untuk mendapatkan pemahaman yang mantap memerlukan pengetahuan yang luas mengenai suatu makna perlakuan yang teliti. Dengan mengetahui mujmal dan mubayyan ini, kita dapat mengklasifikasikan yang mana perkataan yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut karena masih bersifat umum dan jelas sehingga maksudnya dapat diuraikan. Masalah yang pertama kita akan membahas pengertian mujmal dan mubayyan. Yang kedua yaitu fungsi dan signifikansi dalam Al-Quran. Ketiga itu perbedaan antara lafaz mujmal dan dengan lafaz mubayyan. Selanjutnya kita akan membahas peran hadis dalam menjelaskan lafaz mujmal dan mubayyan. Yang pertama kita membahas pengertian mujmal. Apa itu mujmal? Mujmal ialah suatu lafaz yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan. Penjelasan ini disebut al-bayan. Ketidakjelasan ini disebut ijmal. Wal mutallaqatu, untuk contohnya yaitu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Lafaz quru ini disebut dengan mujmal karena mempunyai dua makna, yaitu haid dan suci. Kemudian mana di antara dua macam artinya yang dikehendaki oleh ayat tersebut, maka diperlukan penjelasan, yaitu bayan. Ini adalah contoh ijmal dalam lafaz tunggal. Selanjutnya yaitu pengertian mubayyan. Al-bayan artinya ialah penjelasan. Maksudnya ialah menjelaskan lafaz atau susunan yang mujmal atau masih umum. Mubayyan ialah lafaz yang terang. Maksudnya tanpa memerlukan penjelasan dari lainnya. Bayan ialah mengeluarkan sesuatu dari tempat yang sulit kepada tempat yang jelas. Selanjutnya yaitu macam-macam mubayyan. Yang pertama yaitu ada mubayyan dengan perkataan, terus ada bayan dengan isyarat, bayan dengan perbuatan, bayan dengan meninggalkan sesuatu, dan bayan dengan diam. Bayan dengan perkataan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Barang siapa yang tidak dapat membeli binatang kurban, hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila kamu kembali. Yang demikian itu 10 hari sempurna. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Lafaz 7 dalam bahasa Arab sering ditunjukkan kepada banyak yang diartikan lebih dari 7. Untuk menjelaskan 7 yang sebenarnya, Allah iringi dengan firman-Nya 10 hari yang sempurna. Penjelasan 7 yang sebenarnya dalam ayat ini adalah dengan ucapan. Bayan dengan perbuatan. Bayan dengan perbuatan seperti penjelasan Nabi pada cara-cara sholat dan haji. Seperti contoh hadis, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku menjalankan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Cara sholat ini dijelaskan dengan perbuatan oleh Nabi SAW atau dalam praktik, yakni beliau mengajarkan sebagaimana beliau mengajarkan sambil menyuruh orang menirunya. Selanjutnya yaitu bayan dengan isyarat. Bisa dilanjut kepada anggota yang lain. Baik, saya yang melanjutkannya. Baik, Mas Adi. Baik, bayan dengan isyarat. Misalnya penjelasan Nabi Muhammad SAW tentang jumlah hari dalam 1 bulan. Penjelasan ini diberikan kepada sahabat beliau dengan mengangkat 10 jarinya 3 kali, yakni 30 hari. Kemudian mengulanginya sambil membenamkan ibu jarinya pada kali yang terakhir. Maksudnya bahwa bulan Arab itu kadang-kadang 30 hari atau kadang-kadang bisa 29 hari. Maka ini dinamakan bayan dengan isyarat. Next, Sadid, terus. Kemudian ada bayan dengan meninggikan sesuatu. Artinya ya, artinya adalah akhir 2 perkara pada Nabi SAW. Tidak berwudu karena makan apa yang dipanaskan api. Adalah akhir 2 perkara pada Nabi SAW. Tidak berwudu karena makan apa yang dipanaskan api. Hadis ini sebagai penjelasan yang menyatakan bahwa Nabi SAW tidak berwudu lagi setiap kali selesai makan daging yang dimasak. Maka ini adalah bayan dengan meninggalkan sesuatu. Next, Mas Hadi. Lanjut. Kemudian bayan dengan diam. Misalnya terkala Nabi Muhammad SAW menerangkan wajibnya ibadah haji. Ada seseorang yang bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Maka Rasulullah diam, beliau tidak menjawab. Diamnya Rasulullah ini berarti menetapkan bahwa haji tidak diwajibkan dilakukan setiap tahun. Yaitu bayan dengan diam. Next, Mas Hadi. Kemudian perbedaan antara lafaz mujmal dengan lafaz mujmal memiliki makna yang umum, terperinci, sehingga sulit dipahami tanpa penjelasan lebih lanjut.
Oleh karena itu, lafaz ini memerlukan rincian tambahan agar maknanya menjadi jelas. Sebaliknya, lafaz mubayyan itu rinci sebelumnya samar. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali jadi Nabi Muhammad SAW ini sebagai mubayyan atau penjelas. Ya, apa yang dijelaskannya? Yaitu hadis Nabi SAW menjelaskan ayat-ayat yang sifatnya mujmal, yang bersifat masih umum di dalam Al-Quran, termasuk tata cara atau rincian yang langsung dalam teks. Mungkin bisa dilanjutkan, Ibu apa? Top rekan kita, Ibu Haniatul Sofia, boleh lanjutin? Baik, terima kasih untuk waktunya. Mohon izin melanjutkan dari materi yang disampaikan rekan-rekan kami tadi, yaitu kemudian tentang fungsi dan signifikansi dalam Al-Quran. Lafaz mujmal berfungsi sebagai petunjuk umum yang mencakup berbagai aspek kehidupan, tetapi tidak memberikan rincian secara spesifik. Oleh karena itu, lafaz ini memerlukan penjelasan lebih lanjut, baik dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ijtihad ulama maupun kondisi sosial budaya tertentu. Signifikansinya terletak pada fleksibilitasnya yang memungkinkan penafsiran sesuai dengan konteks zaman, mendorong para ulama untuk menggali makna yang lebih dalam, serta memotivasi umat Islam untuk lebih memahami ajaran agama. Next step. Lafaz mubayyan berfungsi untuk menjelaskan dan merinci makna yang terkandung dalam lafaz mujmal. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperan penting dalam memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai ayat-ayat yang masih samar, sehingga memberikan panduan praktis dalam menjalankan ajaran Islam, baik dalam ibadah, hukum maupun kehidupan sehari-hari. Signifikansi mubayyan terletak pada perannya dalam memastikan keakuratan ajaran Islam, memberikan pedoman yang jelas dalam praktik keagamaan, serta membantu umat Islam memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah. Next, Ustaz. Selanjutnya, peran hadis dalam menjelaskan lafaz mujmal mubayyan. Hadis memiliki peran penting dalam menjelaskan lafaz mujmal dalam Al-Quran, yaitu lafaz yang bersifat umum atau belum terperinci. Al-Quran seringkali menyampaikan prinsip dasar atau aturan umum, sementara hadis memberikan penjelasan lebih rinci tentang cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Next, Ustaz. Kesimpulannya, lafaz mujmal dan mubayyan dalam Al-Quran memiliki peran penting dalam penyampaian wahyu untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Mujmal adalah lafaz yang bersifat umum atau tidak terperinci sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut, seperti dalam ayat-ayat yang menyebutkan sedekah yang memerlukan penjabaran mengenai penerima dan tata caranya. Sebaliknya, mubayyan adalah lafaz yang sudah jelas maknanya atau berfungsi untuk menjelaskan mujmal, seperti rincian tentang tata cara berwudu atau penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan. Keduanya saling melengkapi dalam menjelaskan ajaran Islam agar lebih mudah dipahami dan tidak menimbulkan ambiguitas. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mungkin ditanyakan dari rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih kepada presenter pada malam hari ini ya untuk
materi mujmal dan mubayyan tadi sudah disampaikan presenter kita. Monggo barangkali rekan-rekan ada yang disampaikan tambahan atau pertanyaan. Memang perlu diketahui bersama bahwasanya sejak pertengahan semester ini ya, 2 ya, ini mulai Quran, Israiliyat, kemudian Ma'rifat dan seterusnya, mutlak ini memang kita tidak selalu harus mengulang-ulang tentang bab-bab yang sudah dibahas sebelumnya. Ya. Jadi kita lebih fokus dengan tugas materi yang telah dibagikan oleh dosen. Seperti halnya yang tadi disampaikan Ustaz Marzuki dalam ilmu qiraat, itu kan awal sudah diceritakan tentang biografi dan yang lainnya. Maka ketika kita punya tugas dengan kaidah, itu kita lebih fokus dengan tugas yang telah diberikan oleh dosen. Ini karena kuliah kita, kuliah online, kuliah karyawan, waktu kita yang terbatas, ya, dan maka kita perlu efisiensi waktu, ya. Mungkin itu yang tadi yang dimaksud dengan efisiensi waktu oleh Ustaz Marzuki, ya. Adapun yang disampaikan oleh Bu Malidah bahwasanya tentang kaidah penulisan skripsi atau makalah, ya, memang ada aturan-aturannya, ada rule-nya, ya. Itu mungkin nanti secara resmi kalau kita sudah bikin skripsi atau tugas resmi dari dosen pengampu, gitu ya. Baik. Pak Saiful, kalau menurut itu saya hanya contohkan untuk penulisan skripsi, tapi kalau penulisan makalah kaidahnya ada. Itu kemarin juga saya sampaikan ke Ustadz Azib dan beliau pun setuju. Dan beliau pun mengingatkan bahwa juga istilahnya gini ya, tiap dosen kan punya ini masing-masing ya. Kalau Ustadzah Muna mungkin tidak perlu menjelaskan secara detail gitu ya. Tapi kalau menurut saya, kemarin saya ketemu sama Ustadz Azib itu beliau sudah setuju. Beliau pun setuju itu harusnya menjadi karena ini berkelanjutan. Istilahnya apa ya, berkelanjutan. Ada hubungan antara materi pertama, kedua, ketiga, atau antara yang kemarin, materi yang kemarin, kemudian ini yang disampaikan materinya Pak ini tadi Muqayyad itu sama ini Muzamal ini juga ada hubungannya loh sebetulnya. Nanti sampai materi yang terakhir masih ada hubungannya karena itu masih dalam satu pembahasan, ada hubungan dalam satu pembahasan ulumul Quran yang ininya dalam fikih ya, usul fikih ya. Iya, benar. Nah, ya itu maksud saya seperti itu. Kemarin juga saya sudah sampaikan seperti itu kan Bapak Azib. Tapi ya terserah, tapi ya menurut pendapat saya salah ya mohon maaf sih. Mungkin saya yang salah dalam menangkap apa yang dimaksudkan beliau gitu. Maksudnya gini, memang ketika kita masuk Ustaz. Monggo Mbak Ani. Gini pengalaman saya ketika saya mencari tentang materi mujmal dan mubayyan, mencari materi baik itu di kitab yang sudah direkomendasikan oleh Ustadz itu oleh dosen dan juga di beberapa sumber baik itu NU online ataupun dari laman-laman yang lain, saya mencari tentang sejarah itu belum ada penjelasan Ustaz. Ya. Tentang sejarah mujmal itu awalnya dari mana saya belum menemukan. Mungkin Ustazah Maulida bisa menemukan, mungkin bisa dibagikan Ustazah. Jadi yang disampaikan oleh Bu Maulida itu sudah benar ya tentang metodologi penulisan sebuah skripsi ya, atau makalah itu sudah benar ya. Maksud saya skripsi itu secara de jure-nya resminya kita
mengikuti aturan ya. Kalau kita ingat dulu di semester awal ketika ulumul hadis itu Ustadz Hasan pernah memberikan beberapa tata caranya yang lengkap, itu sudah ada mungkin di semester awal. Nah, maksud saya ketika presentasi itu boleh disingkat untuk lebih fokus dengan pembahasan. Itu saja sih ya, pembahasan. Sedangkan betul tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan bahwasanya ketika kita membahas tentang ma'rifat dan nakirot, am dan khos, ya mutlak dan muqayyad, mujmal dan mubayyan malam hari ini, bahkan pertemuan selanjutnya tentang mantuk dan mafhum, itu semuanya memang berkelanjutan ya. Berkelanjutan ini bab tentang bagaimana cara kita mentafsirkan Al-Qur'an dengan beberapa metode ya. Itu memang satu rentetan ya. Jadi memang berkaitan ya, memang berkaitan. Mungkin masalah ini akan lebih nanti secara gamblang akan kami sampaikan kepada dosen pengampu ya, Ustadz Azibur Rahman, mungkin di final pertemuan kita nanti berikutnya ya. Kami akan meminta untuk membahas ya lebih detail, bahkan mungkin kita juga minta nantilah bolehlah beliau mengatakan untuk sejarahnya ya. Rekan-rekan, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu. Saya kira barangkali nanti misalnya ada yang dibahas lagi ya, nanti bisa disampaikan aja langsung di grup ya Ulumul Quran, karena mungkin di antara teman kita ini ada juga keperluan lain ya, ada udzur yang lain, maka kita cukupkan dulu ya pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, sekali lagi kami sebagai moderator mohon maaf ya apabila dalam memimpin presentasi pada malam hari ini ada kekurangan karena keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu ya. Kami mohon kesadaran dari rekan-rekan sekalian ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di satu pertemuan lagi sebelum kita akan UAS ya. Kami ingatkan insya Allah tanggal 6 Juli itu kita akan UAS. Berarti tinggal ada satu pertemuan ya. Termasuk mata kuliah Ulumul Quran. Baik rekan-rekan sekalian, saya kira cukup sekian materi kita, presentasi kita pada malam hari ini. Saya Saiful Absor mohon undur diri ya, mohon maaf atas segala khilaf, atas segala kekurangan. Walafu minkum ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.